Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan anugerah kehidupan daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan hati pikiran kita kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Sebelum kami memulai segala aktivitas, pekerjaan, dan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, biarlah kami mau Tuhan serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan dan pengarahan-Mu. Terlebih kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh lakukan dalam hidup kami hari ke hari. Berkati firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, untuk boleh kami mengerti dan memahami, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose pasal ketiga ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada hari ini, hidup dan kehidupan kita tidak lepas dari setiap perbuatan atau pekerjaan. Namun ada banyak orang memaknai hidup dan kehidupannya, bahkan pekerjaannya. Ada pekerjaan yang dianggap sebagai beban kehidupan. Ada pekerjaan yang dianggap sebagai hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka secara pribadi, maupun hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan orang lain. Namun ada yang menganggap pekerjaan itu adalah perbuatan, pekerjaan yang dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, atau untuk tujuan-tujuan yang berasal daripada Tuhan dan kerajaan-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam dan lebih jauh lagi, mari kita dengarkan sebuah kisah bermakna manusia dan pekerjaan. Manusia dan pekerjaan. Pada suatu masa pada zaman pertengahan, seorang pengelana datang ke Prancis. Di Prancis sedang ada pembangunan proyek-proyek bangunan besar. Pengelana itu bertemu dengan seorang tukang batu dan kemudian mulai bertanya tentang pekerjaan yang sedang dilakukan. Ia mendekati tukang batu yang pertama dan kemudian bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan?" Orang itu merasa terganggu dengan pertanyaan itu karena terlihat jelas ia tidak menikmati pekerjaan beratnya. Ia berkata, "Saya sedang berusaha memotong-motong batu besar ini dengan peralatan sangat sederhana, dan kemudian saya diharuskan menyusun mereka kembali sesuai perintah atasan. Saya berkeringat, kepanasan, dan punggung saya sakit. Apalagi, saya benar-benar bosan. Saya berharap saya tidak harus melakukan pekerjaan berat namun sia-sia ini." Pengelana ini segera berpindah tempat untuk berbicara dengan pekerja kedua. Ia bertanya pertanyaan yang sama, "Apa yang Anda sedang lakukan?" Pekerja itu menjawab, "Saya punya anak istri. Maka dari itu setiap pagi saya datang ke sini untuk membentuk bongkahan batu itu menjadi bentuk-bentuk yang simetris. Kadang bisa sangat membosankan, tetapi saya harus menafkahi keluarga saya dan hanya itu yang penting." Kemudian pengelana itu menuju orang ketiga untuk bertanya hal yang sama
karena ia merasa optimis akan mendapat jawaban berbeda. Pekerja yang ketiga menjawab, "Saya sedang membangun katedral." Jawabnya dengan mata berbinar-binar sambil menunjuk ke atas, ke arah surga. Demikianlah kisah manusia dan pekerjaannya. Ada secara umum 3 tipe manusia memahami dan memaknai pekerjaannya di dalam kehidupan, sebagaimana yang saya sebutkan di awal sebelum cerita bermakna ini. Karena itu dalam hubungan dengan keluarga, teks Kolose pasal ketiga ini adalah hubungan di antara keluarga, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, suami, istri, dan juga anak-anak serta dengan orang tuanya. Karena itu hubungan yang berikutnya adalah hubungan antara pekerja, hamba, dan tuannya. Dan teks kita dalam ayat 23 ini ingin menekankan semua apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini haruslah kita fokuskan, kita arahkan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Paulus menasihatkan orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita, dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat untuk Tuhan kelak akan mendapat upahnya. Dan inilah yang mungkin harus kita renungkan dalam masa-masa stay at home hari-hari belakangan ini. Kalau kita punya pekerjaan selama ini hanya kita anggap sebagai beban, maka kita mari mengevaluasi. Jika selama ini kita anggap pekerjaan kita hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi, kebutuhan-kebutuhan keluarga kita, mari kita juga evaluasi itu dengan firman Tuhan ini. Kalau kita sudah menganggap bahwa pekerjaan kita itu adalah juga bagian yang harus kita persembahkan, harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang, mari kita terus melakukannya. Karena itu selama masih dalam situasi kondisi pandemi virus corona ini, selama kita masih stay at home, mari kita renungkan sehingga pekerjaan kita yang akan kita jalani di hari-hari yang akan datang adalah sungguh-sungguh kita persembahkan itu semua pekerjaan kita, apapun jenis dan bentuknya, biarlah itu berkenan dan kita persembahkan untuk kerajaan Tuhan. Sekali lagi, nasihat kebenaran firman Tuhan ini ingin mengajak kita sebagai orang percaya agar menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja kita menjadi pelayan, bukan hanya dalam bidang kerohanian kita menjadi pelayan, tetapi setiap pekerjaan kita harus kita persembahkan, harus kita lakukan sebagai pelayanan kepada Tuhan. Ya, kita bekerja seakan-akan Kristus adalah Tuhan kita, adalah majikan kita. Dan kita melakukan pekerjaan kita dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh, karena semua itu adalah untuk kita pertanggungjawabkan kepada majikan, kepada Tuhan kita, kepada Raja di segala atas segala raja, kepada Tuhan yang maha mulia, yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu marilah kita renungkan firman Tuhan ini untuk terus menjadi pandu dalam pekerjaan-pekerjaan kita, untuk menjadi terus sebagai pembimbing untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di dalam kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita di sepanjang kehidupan yang sedang dan terus akan kita jalani. Dalam masa-masa apapun yang sedang kita jalani saat ini, biarlah kita terus mempersembahkan pekerjaan-pekerjaan kita, keluarga kita, pikiran-pikiran kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ibadahmu adalah hidupmu, hidupmu adalah ibadahmu.
pekerjaanmu adalah ibadahmu, ibadahmu adalah pekerjaanmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami menganggap pekerjaan kami adalah sebagai beban kehidupan, sehingga kami sering mengeluh, sering berputus asa, sering melakukan segala pekerjaan kami dengan berbagai bentuknya dengan asal-asalan. Namun biarlah Tuhan, kami diingatkan, ditegur melalui firman Tuhan ini. Dalam masa-masa stay at home ini kami merenung akan pekerjaan-pekerjaan yang kami akan lakukan di masa yang akan datang. Biarlah kami melakukannya dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah kami juga Tuhan bekerja bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi dan keluarga kami, tapi kami melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan kami adalah juga berkat yang daripada Tuhan yang harus kami lakukan dengan kesungguhan hati, yang harus kami lakukan dengan kualitas yang tinggi, karena kami mau mempertanggungjawabkan, memperbuat semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang kami masih miliki saat ini. Berkati kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami tahu Tuhan akan menyediakan. Terima kasih Tuhan. Juga Engkau memberkati akan kebutuhan pekerjaan yang baru di masa-masa yang akan datang. Setelah pasca pandemi virus corona ini, Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk kami masuki dengan sungguh-sungguh mengerti bahwa pekerjaan ini kami pertanggungjawabkan untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Cukupkanlah apa yang perlu dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan menyertai kita dimanapun berada. Sampai bertemu kembali.